syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada masa new normal ini, baiklah kita tetap jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan, serta hindari kerumunan maupun orang banyak. Kesempatan pada pagi hari ini, kita masih bisa beribadah walaupun di rumah, lewat HP maupun televisi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Nyanyi dan soraklah bagi Dia. Kita berikan hormat, pujian bagi Sang Raja, Tuhan Yesus penyelamatku. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas kekuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatanmu,
yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu, tiada janji setia ada padamu, tiada janji setia ada padamu. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, dengan membawa segala kesombongan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dosa kedengkian, iri hati, ketidaksetiaan, tidak jujur, khawatir akan hari depan, tidak bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan. Semua itu Tuhan, kami mohon ampuni perbuatan kami yang sudah menyakiti hati Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berita anugerah disampaikan kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus dan ikhlas sebagaimana janji Allah di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 10 demikian bunyinya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Petunjuk hidup baru yang diambil dari Matius 6 ayat 34, demikian bunyinya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada teman, tidak ada sahabat ataupun sobat yang benar-benar tahu yang sedang kita butuhkan. Tetapi ada satu sobat yang setia, yang selalu menemani, selalu menghibur ketika kita susah, ketika sendirian, tak pernah ditinggalkannya. Siapakah dia, sahabat kita? Dialah Yesus. Ada satu sobatku.
Yesus sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa sulit ini, mungkin kita takut, kita khawatir, karena penghasilan kita berkurang. Ada banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan lagi. Tapi marilah, yakinlah setiap saat bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan peliharakan. Jangan kau takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Padanya ada
pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Melati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah. Tolonglah kami yang sebentar lagi akan merenungkan firman Tuhan. Kami membutuhkan akan firman-Mu untuk mengarahkan hati kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesai. Berkati kami semuanya. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 4 dan ayat 16 sampai 18. Ayat 2 sampai 4. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat yang ke-16 sampai 18. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur atas pertolongan dan pemeliharaan Tuhan sampai pada saat ini. Hari demi hari, bulan demi bulan, Tuhan sudah memimpin kita, dan tanpa terasa kita sudah melewati sampai pertengahan tahun ini. Pada pertengahan bulan Maret yang lalu, pada saat pemerintah mengumumkan Indonesia dalam masa pandemi, kita diminta untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan ibadah di rumah. Demi kesehatan diri sendiri dan orang lain, kita juga diminta untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Pada awalnya,
Kita mungkin mengalami kesulitan menghadapi keadaan yang baru, cara yang baru, banyak hal yang berubah. Mungkin kurang nyaman dan tidak menyenangkan. Masa COVID membawa dampak di dalam usaha kita, di dampak dalam keluarga, di mana kita menghadapi kondisi situasi yang belum pernah kita alami. Kita bisa khawatir dan takut. Kita mungkin memikirkan bagaimana kebutuhan keluarga selanjutnya. Dengan kondisi situasi seperti ini, apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita dan keluarga kita? Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, situasi yang gersang, yang tandus, yang kering, yang menakutkan, kondisi yang berbahaya. Mereka mulai bersungut-sungut, putus asa. Mereka takut kelaparan. Mereka menuduh Musa dan Harun. Ngapain engkau membawa kami ke padang gurun ini untuk membunuh kami? Tentunya bukan atas kemauan Musa dan Harun untuk membawa mereka ke padang gurun. Atas kehendak Tuhanlah Musa dan Harun membawa mereka ke padang gurun. Mereka bersungut-sungut ketika mereka ada di padang gurun. Apa yang kami makan? Kami kelaparan. Apakah mereka sungguh-sungguh kelaparan? Tidak ada yang salah, mereka ada di padang gurun. Sikap hati mereka kepada Tuhanlah yang salah, sehingga menuduh Musa dan Harun, mengatakan bahwa mereka akan mati karena kelaparan. Sikap hati mereka kepada Tuhanlah yang salah itu, sehingga mereka bersungut-sungut. Padang gurun tidak akan membuat mereka mati kelaparan. Dimanapun bangsa Israel berada, dalam kondisi apapun mereka tidak akan mati kelaparan. Karena Tuhan senantiasa ada dengan mereka. Tuhan akan bersama dengan mereka. Tuhan menuntun setiap tempat. Bahkan Tuhan akan menyediakan bagi mereka apa yang dibutuhkan. Kebutuhan baik makan dan minum. Allah yang telah memilih bangsa Israel menjadi umatnya, yang telah menuntun mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Allah yang telah menolong mereka menyeberangi Laut Teberau. Allah yang telah memberikan mereka minum di Mara dan di Elim. Allah itu juga yang akan membawa mereka ke negeri perjanjian tanah Kanaan. Masakan Allah tidak sanggup memelihara mereka, umatnya sendiri itu yang saat itu ada di padang gurun? Allah mendengar sungut-sungut mereka. Bagaimanakah cara Allah memelihara mereka selama ada di padang gurun? Ayat yang keempat disebutkan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan memberikan dari langit hujan roti bagimu. Sesungguhnya aku, inilah janji Allah kepada umatnya Israel. Akulah
Tuhan sendiri yang akan memelihara, menjamin hidup mereka ketika mereka ada di padang gurun. Allah berjanji, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, dan tiap-tiap hari dan tiap-tiap pagi mereka akan memungutnya. Aku, tidak ada yang lain. Aku ini Tuhan Allahmu. Ingatlah, percayalah kepadaku bahwa aku akan menyediakan, memberikan apa kebutuhan mereka untuk mereka bisa hidup di padang gurun. Allah memberikan mereka roti dari surga yang disebut dengan mana, yang warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Mana ini, roti dari surga ini, mereka belum pernah tahu sebelumnya. Mereka belum pernah makan sebelumnya. Tetapi Tuhan menolong mereka. Mereka diberi mana ini. Mereka tidak kelaparan. Mereka kenyang. Apa yang mereka pikirkan kepada Musa dan Harun, mengapa engkau membawa kami ke padang gurun? Kami mati kelaparan. Itu tidak akan terjadi. Mereka akan makan kenyang dengan mana ini, akan kenyang dengan roti. Bahkan Allah berjanji akan mengirimkan, memberikan mereka setiap petang, yaitu burung puyuh. Allah mengatur umat Israel ketika mereka mengambil mana tiap-tiap hari. Disebutkan bahwa tiap-tiap orang mengambil mana menurut keperluannya. Boleh mengambil untuk seisi kemahnya atau keluarga dengan ukuran segomer seorang. Segomer itu sama dengan 2 liter. Mereka harus mengambil secukupnya dan tidak boleh membiarkan sampai besok paginya. Ada yang mengambil dan meninggalkan sampai pagi, menjadi berulat dan berbau busuk. Pada hari yang ke-6 mereka mengambil 2 kali lebih banyak. Karena hari yang ke-7 adalah hari perhentian, Sabat bagi Tuhan. Kalau mereka ada di padang gurun selama 40 tahun, mereka makan mana, mereka diberikan Tuhan kecukupan, bahkan kenyang. Betapa Tuhan itu sanggup memelihara umatnya, memelihara mereka dengan memberikan kebutuhan hidup, memberikan kepada mereka apa yang diperlukan selama 40 tahun. Apa sih artinya ketika mereka setiap pagi mereka mengambil mana? Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Hal ini mengingatkan mereka bahwa setiap hari Tuhan selalu memelihara mereka. Ketika mereka tiap hari, tiap pagi memungut mana, itu mereka diingatkan bahwa Tuhan setiap hari selalu memelihara mereka. Tuhan tidak pernah lalai memelihara mereka. Seperti Bapa memelihara anak-anaknya setiap hari. Selama berapa tahun? Selama
40 tahun. Saya mencoba menghitung 365 hari dikalikan 40 tahun sama dengan 14.600 hari. Tuhan memberikan mereka tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi mana sesuai dengan keperluan mereka selama 40 tahun. Ketika mereka mengambil mana setiap pagi, setiap hari itu, mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka nikmati setiap hari itu, apa yang mereka makan dan minum setiap hari, semua pemberian Tuhan. Mereka hidup dari hari ke sehari selama 40 tahun di padang gurun. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Karena Allah berjanji, akulah yang akan menurunkan dari langit roti. Hidup mereka setiap hari sangat bergantung kepada Tuhan. Ketika mereka keluar dari kemah, memungut mana tiap hari, tiap pagi itu artinya setiap hari hidup bergantung kepada Tuhan. Mereka diajar oleh Tuhan untuk tidak khawatir akan hari esok. Karena Allah setiap hari dan pasti akan memberikan setiap hari, setiap pagi itu mana yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau mereka bisa bertahan hidup selama 40 tahun ada di padang gurun, semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Ketika mereka mengambil mana setiap pagi dan disebutkan tiap-tiap orang mengambil menurut keperluannya. Yang mengambil banyak tidak kelebihan, yang sedikit pun tidak kekurangan. Hal ini mengajarkan untuk apa? Belajar bersyukur. Mengajarkan untuk tidak tamak dan tidak iri. Ketika mereka mengambil mana tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi, mereka juga diingatkan bahwa tujuan hidup daripada bangsa Israel, umat Allah, tujuannya bukan mencari roti, bukan mencari daging, bukan mencari kenikmatan dunia ini. Tujuan hidup umat Israel sebagai umat Allah, tujuan hidup mereka yaitu hanya untuk Allah sendiri. Bukan untuk mencari kenikmatan-kenikmatan dunia, tetapi tujuan hidup Israel adalah kepada Allah sendiri. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan yang adalah sumber berkat. Allah itu sendiri adalah berkat bagi Israel. Allah itu sendiri sebagai tujuan atau fokus daripada umat Israel. Kita perhatikan ketika umat Israel mengambil mana, disebutkan 6 hari mereka memungut mana tiap pagi, tiap hari selama 6 hari. Tetapi hari yang ketujuh, Sabat bagi Tuhan. Pada hari yang ketujuh mereka tidak mengambil mana karena tidak ada mana. Apa artinya? Tuhanlah yang memelihara. Tuhanlah yang berkuasa kepada hidup mereka. 6 hari mereka mengambil mana.
Tetapi hari yang ketujuh tidak mengambil mana, tidak ada mana. Karena apa? Pada hari yang keenam mereka sudah mengambil mana 2 kali lipat. Bahwa Tuhanlah yang memelihara mereka terus menerus tanpa henti. 6 hari mereka mengambil mana. Hari yang ketujuh Sabat bagi Tuhan. Tetapi mana sudah ada. 6 hari lagi mereka mengambil mana. Hari yang ketujuh Sabat bagi Tuhan. Terus menerus tanpa henti-hentinya. Sepanjang hidup mereka Allah yang memelihara hidup mereka. Allah yang berkuasa kepada hidup mereka. Tanpa henti dan terus menerus Allah memelihara umatnya. Memang tidak mudah bagi kita saat ini menghadapi situasi kondisi seperti ini. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita bisa takut, khawatir dan putus asa. Ingatlah, Tuhan selalu bersama kita dan memelihara kita. Seperti Allah bersama umat Israel ada di padang gurun dalam situasi yang tidak mungkin, situasi yang tidak ada harapan sepertinya. Tetapi Allah sanggup memelihara umat Israel 40 tahun di padang gurun. Ingatlah apa yang kita makan setiap hari, apa yang kita minum setiap hari sampai sekarang. Itu adalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang memberi semuanya itu. Ingatlah juga apapun yang bisa kita kerjakan setiap hari, mulai bangun pagi sampai malam, kita mendapatkan hasil dalam pekerjaan kita. Itu juga adalah pemberian Tuhan. Kita dapat melakukan segala aktivitas mulai pagi sampai malam. Kita bisa istirahat pada malam hari. Ketika pagi hari kita bangun kembali dan kita boleh bekerja kembali. Kita bisa menghirup udara yang segar setiap saat. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan memelihara kita. Itu bukti bahwa Allah itu sanggup memelihara hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam masa COVID ini, kita juga diingatkan bahwa meskipun dalam masa COVID ini, Tuhan sanggup memelihara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah pada pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Melewati masa COVID ini, Tuhan sanggup memelihara kita. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, setiap situasi kondisi, semua keadaan, Tuhan lebih besar dari segala persoalan kita. Pengharapan kita bukan kepada apa yang kita lihat. Pengharapan kita kepada Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memelihara. Walaupun nampaknya tidak mungkin, Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Percayalah pada pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup memelihara kita. Dengan apa? Dengan caranya sendiri. Seperti Tuhan nyatakan kepada umatnya di padang gurun, Tuhan punya cara sendiri. Yaitu ketika Tuhan mengirimkan mana dari langit 40 tahun.
mendatangkan burung puyuh. Itu cara Tuhan sendiri memelihara umatnya yang tidak akan terpikirkan oleh bangsa Israel. Demikian juga Tuhan sanggup memelihara kita dengan caranya sendiri, menyediakan makan minum setiap hari, memberkati usaha pekerjaan kita. Hari demi hari Tuhan memelihara kita. Ingatlah apa yang bisa kita nikmati setiap hari sampai sekarang, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Percayalah pada pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memelihara diri kita dan keluarga kita setiap hari. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari atas berkat-Nya. Berkat Tuhan selalu baru tiap hari. Tiap hari kita boleh menerima berkat-Nya. Hidup kita jangan diarahkan hanya kepada berkat-berkat Tuhan. Tuhan memanggil kita menjadi umat-Nya. Tujuannya bukan menikmati berkat-berkat keduniawian, bukan menikmati kenikmatan dunia, kenyamanan dunia, tetapi Tuhan memanggil kita menjadi umat-Nya supaya hidup kita terarah, memandang kepada Yesus. Dialah pemberi berkat. Dialah roti hidup. Dialah yang dapat memuaskan dan mengenyangkan hati kita. Biarlah jemaat terus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan sanggup memelihara kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Engkau telah memelihara hidup kami dan keluarga kami setiap hari sampai saat ini. Tolonglah kami untuk terus percaya akan pemeliharaan-Mu, bahwa Engkau sanggup memelihara kami dengan cara-Mu sendiri, dan Engkau akan terus memelihara kami. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan menyertai menopang mereka, supaya mereka tetap kuat dalam Tuhan dan berkati keluarga yang merawatnya. Dan berilah penghiburan kepada yang susah. Kami menyerahkan persiapan anak-anak yang akan kembali belajar. Tuhan yang menolong Bapak Ibu guru yang mengajar. Tuhan yang menolong juga orang tua murid. Tuhan yang menolong semua belajar ini dengan cara yang baru ini. Kami serahkan juga untuk usaha pekerjaan kami. Kami memohon berkat-Mu. Kami mohon Tuhan mencukupi semua kebutuhan hidup kami dari hari ke hari. Kami serahkan bangsa Indonesia dan pemerintahan kami. Tuhan tolong setiap pasien COVID. Tuhan memberikan kepada mereka kesembuhan dan memberkati keluarga mereka. Pakailah tenaga medis, lindungilah mereka, berilah mereka kesehatan yang baik. Berikan hikmat bagi pemerintahan kami dalam mengatasi masa pandemi, memberikan bantuan pengobatan dan bantuan sosial. Berkati Bapak Jokowi dalam mengambil setiap kebijakan keputusan untuk bangsa kami,
untuk kebaikan rakyat Indonesia. Tuhan pimpin juga para pemimpin negara, khususnya dalam mereka menangani masa COVID. Lindungilah kami semua Tuhan dari segala yang jahat. Ini Tuhan permohonan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Melati. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan pada pagi hari ini bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di bawah ini, atau dimasukkan pada kotak persembahan yang disediakan di gereja, atau dikumpulkan di rumah dan diserahkan pada saat ibadah aktif kembali. Mari kita memuji Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan pujian tiap hari, tiap jam. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam hibur hatiku, dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akhiri ibadah hari ini dengan mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah Bapa Yesus Kristus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, kasih yang kekal dari Allah Bapa, keselamatan, damai, sejahtera
dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Ibadah selesai, selamat hari Minggu.